Yang membuat saya jatuh cinta pada ilmu Pace adalah ilmu Pace ini bagaikan buku panduan. Kalau kita membeli sebuah alat elektronik, apa misalnya rice cooker kayak gitu, itu kan ada panduannya ya. Atau kita membeli TV, bagaimana menyalakan TV sehingga TV tersebut bisa berfungsi dengan baik seperti yang kita inginkan. Nah, itu kan ada buku manualnya. Nah, Pace ini ibaratnya juga seperti itu, ibaratnya buku manual untuk kita mencapai apa yang kita inginkan. Halo, bersama Yurita dari Mirai People Development Consultant, konsultan berdasarkan ilmu Pace. Nah, teman-teman, ini yang membuat saya senang sekali pada akhirnya mendalami ilmu Pace adalah seperti tadi sudah disampaikan bahwa ilmu Pace ini ibaratnya buku panduan kita untuk menjadi apa yang kita inginkan. Jadi setiap orang bisa menjadi apapun yang teman-teman inginkan. Mau jadi miliarder atau mau jadi pengusaha, ya kan, pengusaha sukses kayak gitu. Atau mau jadi politisi, mau jadi guru, mau jadi dosen, mau jadi dokter. Terserah teman-teman pengen jadi apa, menjadi versi terbaik. Yang jelas adalah menjadi versi terbaik dari diri kalian, dari diri teman-teman. Nah, teman-teman pengen jadi apa, itu buku panduannya itu ini, Pace ini, lembar Pace ini. Jadi dari lembar Pace tersebut kita bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan kita. Kita bisa tahu potensi apa yang kita miliki, seperti itu. Dan bagaimana mengembangkan potensi tersebut supaya kita bisa menjadi seseorang atau menjadi seperti yang teman-teman cita-citakan kayak gitu. Nah, ini di lembar Pace ini ada yang disebut dengan luck pilar ya, atau dekade per 10 tahun. Nah, itu juga panduan step by stepnya kita untuk mencapai mimpi-mimpi kita, seperti itu. Nah, the most orang pasti ingin sukses, dan reward dari kesuksesan tersebut adalah pasti ingin mempunyai uang yang banyak, ya kan? Dan saya memperhatikan, saya mengamati bahwa untuk menjadi seseorang yang mempunyai uang banyak, atau kita sebut apa? Miliarder. Miliarder itu uang yang orang yang mempunyai uang bermiliar-miliar, itu disebut miliarder. Biasanya lebih dari 10 miliar ya, itu yang orang pada akhirnya disebut miliarder. Nah, kalau teman-teman pengen menjadi seperti itu, pengen menjadi miliarder, itu saya mengamati bahwa mereka yang pertama adalah mempunyai mindset jangka panjang. Itu mereka selalu mempunyai mindset yang melihat bahwa setiap kesalahan yang mereka buat atau kegagalan yang mereka buat itu adalah kesempatan dia untuk berkembang. Jadi melihat kesalahan sebagai sebuah opportunity yang baik. Kan kita banyak sekali ya itu kisah sukses di mana dia awalnya dia gagal kayak gitu, awalnya dia gagal dan pada akhirnya dia bisa sukses menciptakan sesuatu. Dari kalau nggak salah itu ada kan yang bolu kukus yang cukup terkenal ya pada masanya, itu juga kan karena kesalahan dia membuat dia membuat brownies. Dia awalnya mau membuat brownies tapi gagal, tapi malah enak dan banyak orang suka kayak gitu. Akhirnya itu menjadi industri yang besar kayak gitu. Itu kan juga bisa. Nah, seorang miliarder itu dia selalu melihat setiap kesalahan atau setiap kegagalan sebagai kesempatan dia untuk berkembang. Yang kedua, dia juga punya mindset atau long term, berpikir jangka panjang kayak gitu.
Jadi setiap kali dia mempunyai uang, dia tidak langsung menghabiskannya, atau dia kalau orang-orang zaman sekarang menyebutnya instant gratification. Jadi begitu punya uang terus langsung beli barang-barang bermerek, beli barang-barang bagus kayak gitu, enggak, tapi dia menginvestasikannya kayak gitu. Nah, ini nanti yang kita bahas berdasarkan pacanya. Terus yang ketiga apa sih yang dimiliki oleh orang-orang yang pada akhirnya sukses menjadi seorang miliarder kayak gitu. Dia selalu memperhatikan apa yang dia konsumsi. Apa yang dia konsumsi itu maksudnya adalah bukan saja apa yang dia masukkan ke mulut kayak gitu ya untuk badan dia, tapi juga apa yang dia konsumsi itu bisa berupa bacaan. Jadi apa yang dia baca, dia selalu mengisi waktunya dengan hal-hal yang positif. Waktu luangnya dia pakai untuk membaca, untuk selalu mengupgrade diri kayak gitu. Itu orang-orang yang pada akhirnya bisa menjadi orang-orang yang sukses dan mempunyai banyak uang. Itu selalu memikirkan investasinya leher ke atas kayak gitu. Kita belajar bareng-bareng ya supaya kita bisa menjadi seorang miliarder. Terus selain itu juga dia mindfulness, mempraktekkan itu. Jadi dia menyadari betul bahwa semua hal itu dia perhatikan baik-baik. Jadi apa yang mau dia makan kayak gitu, dia biasanya dia baca ingredientsnya. Ini cocok nggak untuk tubuh saya kayak gitu. Jadi tubuh saya itu bisa menerima makanan apa saja kayak gitu. Nah itu biasanya dia memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Nah kita juga harus mulai belajar seperti itu. Kita belajar menyadari yang ada di sekeliling kita, mulai hal-hal kecil, ya kan? Makanan yang kita makan isinya apa aja, terus bacaannya itu menyehatkan kita atau malah membuat kita stres kayak gitu. Tadi seperti yang sudah disebutkan. Yang ketiga, jadi apa yang kita konsumsi kayak gitu kan, apa yang kita konsumsi. Setelah itu kita juga menyadari benar apa yang kita konsumsi itu memang baik untuk diri kita, membuat diri kita berkembang, bukan malah membuat diri kita mundur. Yang kelima adalah selalu mengukur perkembangan diri kita. Maksudnya mengukur perkembangan diri itu apa? Ya kita selalu mau menerima kritik dari orang lain. Kalau misalnya ini kurang begini atau itu kurang begitu, nah itu kita mau memperbaiki diri. Jadi kita selalu mengukur perkembangan diri kita. Itu bisa juga selain perkembangan diri untuk mau menerima masukan dari orang lain, kita juga bisa mengukur, karena topiknya adalah miliarder, menjadi seorang miliarder kayak gitu kan. Nah kita mengukur juga isi tabungan kita, ya kan. Kita ngelihat nih tabungan kita mengalami perkembangan atau malah mengalami penyusutan. Bisa jadi kita maju gitu ya, kita selalu mengalami perkembangan dalam karir atau dalam bisnis, tapi begitu ngelihat tabungannya justru minus. Nah itu perlu dicari tahu kenapa. Jangan-jangan untuk instant gratification, hanya untuk memenuhi keinginan sesaat kita kayak gitu, pengen kelihatan kece, pengen kelihatan keren kayak gitu. Bukannya semakin banyak duitnya malah lebih berhemat kayak gitu, enggak, tapi begitu kita punya banyak uang langsung beli sembarangan. Nah, apakah itu benar-benar yang kita butuhkan atau itu hanya keinginan sesaat? Nah, itu harus kita perhatikan juga. Udah berapa tadi? Jadi lupa. Oke, yang selanjutnya adalah kita mempunyai yang keenam ya, kita mempunyai role model. Jadi role model kita siapa kayak gitu. Nah kita cari tahu tuh
apa yang baik dari diri dia, seperti apa yang membuat dia sukses, pelajari kisah suksesnya dan belajar dari role model tersebut. Misalnya dia bisa sukses karena dia selalu belajar dan bekerja kayak gitu, selalu belajar hal-hal baru itu dia berapa jam sehari kayak gitu, dan dia menghindari gosip, menghindari membicarakan orang yang tidak baik kayak gitu. Itu juga bisa membuat seseorang lebih dihargai, ya kan? Ketika seseorang lebih dihargai, otomatis ada value lebih dalam diri dia yang bisa membuat orang lain menjadi tertarik, entah itu bos, entah itu teman sekantor, entah itu teman bisnis, karena selalu mengeluarkan kata-kata yang baik kayak gitu. Jadi kita pelajari tuh role model kita itu siapa, dan pelajari kisah suksesnya itu seperti apa, contoh dia. Terus yang bisa juga teman-teman mencari support group. Maksudnya support group adalah teman-teman itu hobinya apa, kayak gitu, cari yang mempunyai hobi yang sama, yang teman-teman inginkan dan membuat merasa nyaman kayak gitu. Itu juga bisa. Atau mencari support group yang bisa mendukung teman-teman menjadi seperti apa yang teman-teman inginkan kayak gitu. Nah, itu ciri-ciri atau itu yang dilakukan oleh para miliarder yang saya pelajari. Saya orangnya suka mengamati, jadi kalau bertemu orang-orang yang menurut saya dia sudah pada posisi miliarder kayak gitu tuh, saya selalu mengamati apa sih yang bisa membuat dia menjadi seperti itu kayak gitu. Tanya, terus belajar juga untuk bisa seperti mereka. Dan the most adalah mereka mengatakan bahwa mereka ketika mereka mempunyai uang kayak gitu ya, mereka selalu menyisihkan uang tersebut untuk investasi, disisihkan sedikit. Nah, nanti kalau udah terkumpul, tergantung itu mau diinvestasikan ke emas kayak gitu, atau mau diinvestasikan ke tanah, atau mau diinvestasikan ke ruko atau ke rumah kayak gitu. Nah, itu terserah teman-teman, tapi para miliarder itu bisa menjadi seperti itu karena dia berpikir jangka panjang, itu yang nomor satu. Jadi mereka selalu menginvestasikan apa yang dia miliki. Nah, dari Pace itu kita juga bisa melihat bagaimana kita bisa menjadi seorang miliarder. Jadi kita lihat di luck pilarnya ya. Ini saya hanya mengambil, nggak semuanya saya bahas. Jadi saya akan mengambil contoh 3. Jadi di luck pilar ini ya, di luck pilar ini itu kan ada per 10 tahun kita, per 10 tahun. Nah, ketika di luck pilar tersebut ada lambang IW atau DW atau F kayak gitu, direct wealth atau indirect wealth atau friend. Nah, itu artinya apa? Orang yang di luck pilarnya di dekade tersebut atau di dekade selanjutnya kayak gitu. Kalau di dekade sebelumnya kita itu udah kelewat ya, jadi kita tidak akan membicarakan masa lalu, kita akan membicarakan masa kini supaya mendapatkan masa depan yang jauh lebih baik. Jadi kalau saat ini masa depannya teman-teman ngerasa belum cukup baik, teman-teman bisa mempraktekkan hal tersebut yang tadi 6 poin atau 7 poin tadi yang sudah disebutkan bagaimana caranya menjadi seorang miliarder. Nah, untuk di Pace, teman-teman bisa lihat di luck pilar saat ini biasanya ada, bukan biasanya, pasti ada. Itu ada tulisan here. Here itu artinya dekade saat ini. Nah, ketika di dekade saat ini ada lambang DW atau IW atau F, yang paling menarik adalah F atau the friend. Kenapa? Karena dia adalah magnet opportunity atau magnet kesempatan. Jadi diri dia itu
bisa menjadi magnet. Enak kan? Yang namanya magnet kan bisa narik apa aja, ya kan? Nah, makanya itu ketika teman-teman di dekade saat ini ada lambang The Friend atau ada simbol F, nah itu teman-teman perhatikan baik-baik bahwa kesempatan akan banyak terbuka untuk teman-teman. Tinggal bagaimana teman-teman memanfaatkan kesempatan tersebut dengan baik. Nah, skillnya berarti harus di-upgrade, ya kan? Kalau ada lambang F, tergantung teman-teman pengen menekuni bidang apa, upgrade diri supaya kesempatannya bisa lebih terbuka. Jadi intinya invest yourself, become better. Jadi investasi di diri kalian yang bisa membuat teman-teman untuk bisa jauh lebih berkembang. Itu kalau lambangnya F atau The Friend. Nah, bagaimana kalau DW? DW itu atau Direct Wealth itu artinya kalau mau invest itu invest di yang long term. Jadi investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang itu bisa apa aja? Bisa di bidang properti, ya kan, ruko, rumah kayak gitu, atau tanah, itu juga bisa. Itu kan investasi jangka panjang. Nah, nanti kalau udah yang namanya tanah dan properti itu kan selalu mengalami peningkatan ya. Kita beli mungkin cuma berapa, 50 juta, 10 tahun ke depan itu harganya bisa 10 kali lipat. Dan teman-teman misalnya mau teman-teman jual kan otomatis teman-teman mendapatkan keuntungan yang lumayan banget. Nah, itu kalau DW atau Direct Wealth. Jadi kalau Direct Wealth itu investasi di jangka panjang. Jadi uangnya kumpulin dulu sedikit kayak gitu. Nah, udah cukup. Misalnya ada tanah tuh yang diincar, duitnya udah cukup, ya udah langsung aja dibeli kayak gitu. Invest di tanah. Bagaimana dengan IW atau Indirect Wealth? Nah, kalau Indirect Wealth ini teman-teman bisa invest di create something, membuat sesuatu. Jadi teman-teman misalnya mau membuat bisnis apa yang sesuai dengan passion teman-teman. Nah, coba tekuni di situ. Jadi kalau itu ada IW, itu teman-teman membuat investasinya membuat bisnis atau juga digital asset. Kalau sekarang zaman sekarang itu kan ada kan ya investasi yang disebut dengan digital asset. Ini tapi bukan main saham ya, karena kalau main saham itu kan cepat sekali ya pergerakannya. Itu bukan di situ yang dimaksud, itu nanti beda lagi. Nah, kalau IW itu the most adalah membuat bisnis sendiri, memulai untuk menjadi entrepreneur. Kalau nggak tahu caranya, belajar. Kalau bingung apa ya yang kira-kira cocok untuk saya kayak gitu, karena belum menemukan passionnya kayak gitu, konsultasi ke konsultan Pace. Dari konsultan Pace itu bisa kelihatan ya, dari Pace teman-teman bisa kelihatan bisnis apa yang cocok untuk teman-teman. Kan nanti ada diskusinya kan, ada konsultasinya kan kayak gitu, jadi bisa ngobrol lebih jauh lagi. Nah, itu tadi saya beri contoh 3 untuk investasi yang pada akhirnya bisa membuat teman-teman menjadi seorang miliarder. Tinggal yang diperlukan tinggal apa? Keberanian untuk melangkah. Oke, terima kasih. Sampai bertemu di video yang lain. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Love you.